Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Habis pelajaran apa nih? Kayaknya pada Matematika Bu. Oh, matematika. Gimana tadi pelajarannya? Susah sekali. Susah ceritanya kalian mau konseling kelompok nih ya? Iya, oke. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah konseling kelompok sama Ibu? Belum. Oh, belum. Kalian berlima, Ibu akan memberikan layanan konseling kelompok yang di dalamnya insya Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang akan kita bahas bersama-sama. Kenapa nih kalian memilih konseling kelompok sama Ibu? Ya karena kita nyaman aja gitu ngobrol sama ibu, karena ibu tuh orangnya asik dan Alhamdulillah ya, terima kasih atas penghargaannya buat Ibu ya. Jadi dalam konseling kelompok itu ada azas kerahasiaan. Insya Allah apapun yang kalian ceritakan, baik Ibu dan kalian pun masing-masing tidak boleh untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Tujuan dari konseling kelompok ini bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya juga Ibu mau memberikan informasi bahwa konseling kelompok ini kita akan berdurasi 40-60 menit ya. Jadi apa yang sedang kalian hadapi? jadi itu masalahnya tuh kayak kita tuh suka kecepatan gitu loh. Ya kan nggak semua pemahaman anak itu kan sama. Bisa Hanya pelajaran matematika saja apa ada pelajaran lain yang kira-kira membuat kalian tuh gelisah gitu? pelajaran lain sih ada, cuma nggak secemas matematika ini loh Bu. Pelajaran matematika tuh saya tuh lebih milih duduk di belakang, pindah. Oh gitu. Iya. Takut. Oh gitu. Ya kalau di depannya kelihatan banget ya. Matematika pengen ngerasain nyaman, nerima ilmunya gitu. Itu gimana? Ya, karena memang peralihan kali ya. Waktu SMP mungkin pelajarannya tidak terlalu sulit. Ketika masuk ke SMA sudah bertambah semakin sulit. Sama-sama capai adalah keberhasilan kalian mengatasi kecemasan di kelas saat pelajaran matematika. Judulnya tepat nih. Penerapan konseling behavioristik dengan teknik desensitisasi sistematik dalam konseling kelompok untuk mengatasi kecemasan belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tangerang. Cocok ya dengan masalah yang kalian hadapi gitu kan ya, seperti itu. Jadi cemas di sini adalah siswa kurang konsentrasi belajar, ya, siswa sulit meraih prestasi belajar di sekolah, ya, perasaan stres, mau duduknya mau di belakang aja deh gitu ya. Jadi dalam konseling behavioristik itu ada teknik desensitisasi sistematis yang dapat mengatasi kecemasan belajar siswa. Ibu punya video pengertian dari teknik behavioristik menggunakan desensitisasi sistematis. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kita bakal bahas salah satu kondisi psikologis yang sering kita alami sehari-hari. Pernah nggak kalian mengalami kecemasan? Tentu pernah dong ya. Oke, kita bahas tentang kecemasan bareng-bareng yuk. Kecemasan merupakan respon fisiologis yang kerap muncul pada saat individu berada dalam situasi tidak menyenangkan atau berada di bawah tekanan. Tahukah kalian kalau sebenarnya kecemasan itu normal loh apabila pengaruhnya positif dan bisa memotivasi perilaku individu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang ditakuti. Sumber dari masalah ini salah satunya berhubungan dengan pendidikan atau yang kita sebut dengan kecemasan akademik. Kecemasan akademik ini muncul pada saat pola pikir individu terganggu akibat tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Bagaimana cara mengatasi kecemasan akademik? Yang pertama, menarik nafas yang dalam. Tarik nafas panjang selama 5 detik. Kemudian, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan dalam 5 detik. Lakukanlah beberapa kali sampai pikiran lebih tenang. Teknik desensitisasi sistematik. Teknik ini itu sebuah teknik dalam pengubahan tingkah laku yang dipergunakan untuk mengurangi dan menghilangi suatu bentuk kecemasan dan fobia yang timbul secara bertahap. Kalian siap nggak untuk bersama-sama menghilangkan kecemasan dalam belajar matematika? Oke, ya. Jadi daftar hierarki yang bisa kalian isi tingkat kecemasan dari yang paling rendah sampai yang paling dari yang paling kuat sampai yang paling rendah, seperti itu. Ya, silakan Ibu berikan waktu 10 menit, boleh diisi. Ibu mau tahu nih dari Andrea. Nah, daftar hierarkinya kira-kira kamu di taraf yang mana?
Kalau saya sih di sini mungkin kebanyakan yang sangat cemas ya. Sangat cemas ya. Kamu rasakan sesuai nggak sama daftar hierarki ini? Betul sih Bu. Betul. Apalagi nih kalau misalkan kita lagi diem nih pelajaran matematika, tiba-tiba gurunya datang nanya, aduh itu udah panik banget sih Bu. Oh gitu ya. Sih gimana hasilnya? Kalau saya sih sama kayak Andrea tadi sangat cemas karena saya tuh dari dulu kayak nggak suka MTK. Jadi kalau misalkan ada pelajaran MTK tuh kayak ya udah saya nggak bisa, saya takut gitu sama nanti yang akan dipelajarinya nggak saya kuasai gitu. Dalam teknik ini ya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya teknik ini mampu menimbulkan respon yang tidak konsisten dengan respon sebelumnya terhadap suatu hal yang dianggap menimbulkan rasa tidak aman pada diri konseli yang ingin diubah oleh konseli. Respon yang tidak konsisten ini nantinya akan menjadi titik awal munculnya tingkah laku baru yang diharapkan. Kekurangannya, terdapat konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum-hukum belajar. Aku juga sudah membagikan LKPD mengenai kecemasan ya. Jadi di LKPD refleksi ya. Di sini ada skala kecemasan belajar, merefleksi. Jadi silahkan kalian bisa menceklis sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Seperti itu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Bingung ya isinya. Ya, coba. Oke, selesai ya. Ya, coba Haliza. Menurut Haliza nih, sesuai, sangat sesuai, atau tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai dengan keadaan yang Haliza rasakan sekarang? Lebih banyak kesesuaiannya sih Bu. Kesesuai. Permasalahan yang belum saya selesaikan kadang mengganggu apa yang saya sedang kerjakan. Jadi itu mengganggu kayak lagi ngerjain apa, itu kayak kepikiran. Terus habis itu saya mampu mengendalikan emosi negatif yang muncul selama melaksanakan tugas-tugas. Saya merasa takut menjawab pertanyaan guru atau dosen sehingga lebih banyak diam. Saya cenderung menyepelekan informasi yang diterima sehingga kesalahan tidak terhindarkan. Saya tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Saya selalu menikmati apa yang saya kerjakan. Saya suka berbicara sendiri ketika dosen atau guru sedang menerangkan. Dan saya suka mengerjakan tugas bila waktu pengumpulan semakin dekat. Oke, berarti senangnya mepet-mepet. Iya. Iya, mepet-mepet. Ki, coba. Sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuainya? Sangat tidak sesuai. Yang pertama itu ada saya selalu fokus pada pekerjaan atau tugas yang sedang dihadapi dalam kondisi apapun. Terus yang kedua, saya tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Oh, berarti kalau sangat tidak sesuai, berarti sukanya menunda-nunda malah Iya. ya? Oh ya, oke. Jadi, terus saya terburu-buru saat mengerjakan ujian, itu nggak sesuai. Terus saya suka berbicara sendiri ketika dosen atau guru sedang menerangkan. Terus saya senang jika berbicara di depan umum. Oke, berarti saat guru lagi menjelaskan, kamu menyimak ya? Iya, menyimak. Tetap menyimak. Tetap menyimak. Jadi, gimana tuh? Kesannya tuh jadi saya konsentrasi, tapi entah gimana, tapi nggak nempel di kepala gitu loh. Nggak nangkep gitu ya? Gitu. Kira-kira menurut teman-teman masalahnya Balki ini kenapa nih nggak nangkepnya nih? Terjadi juga nggak sama kalian sih? Iya, kadang terjadi juga Bu. Kita ini udah fokus fokus, kita udah ngedengerin, tapi kayak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Pesan ini dengan daftar hierarki. Nah, yang tadi dikerjakan juga, kesinambungan nggak dengan rasa cemasnya? Coba boleh dilihat berkesinambungan atau dia tuh nggak bisa pelajaran matematika, ternyata memang ada kecemasan berlebih yang saya rasakan gitu. Dengan secara tidak langsung berhubungan dan berkesinambungan. Oke. Semua pelajaran itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya, dengan tingkat pemahaman pun yang berbeda-beda. Ya, sepertinya dengan problem pelajaran matematika ini bukan hanya kalian yang mengalami, mungkin di luar sana juga ada, ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kalianlah memilih ibu untuk kita pecahkan permasalahan ini sama-sama seperti itu. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, solusinya gimana ya untuk mengatasinya? Biar nanti ke depannya di semester 2 nilai matematika khususnya menjadi lebih baik gitu. Menurut saya sih yang belakang ini saya juga ngerefleksiin diri saya sendiri. Nah,
Terus kalau menurut saya sih mungkin kalau soal daya tangkap benar, jadi kita kayak gampang lupa gitulah. Nah, mungkin kalau misalkan emang ternyata kita susah nginget, mungkin lebih dibanyakin latihan soal sih, Bu. Catatan Iya. gitu ya. Solusinya gimana ya menurut Kristia? Ini apa? Bareng kayaknya, Bu. Belajar bareng, betul. Iya, belajar bareng Nih kalian kan berkelompok nih Iya. pas nih, ya kan? Nggak mungkin lah kalian nggak bisa semua kan, istilahnya gitu. Pasti ada yang bisa. Lebih banyak makan makanan yang berprotein mungkin Oh, biar bergizi gitu iya, ya. gitu. Berarti asupan gizinya juga ya. Iya. Jangan jadi anggota micin. Internet ada ya. Kalau misalkan yang bisa manfaatin gadget dengan baik, dia bisa kayak ngeliat dari Google, atau ada juga yang les online sekarang di ruang guru segala macam, itu kita bisa. Udah memahami bagaimana solusi yang bisa dicapai dengan baik ya. Jadi memang solusi yang tepat dari permasalahan kalian didapatkan dari diri kalian masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Ya, Ibu di sini hanya sebagai jembatan antara masalah dengan solusi, ya. Yang ujung-ujungnya kalian akan nyampe di solusinya dari permasalahan kalian. Jika selesai konseling kelompok ini, tidak ada lagi rasa kecemasan yang berlebihan, gitu. Ketika muncul, ya tadi, ketika muncul kalian bisa banyak-banyak beristighfar mungkin ya, gitu ya. Terus juga tarik nafas, tahan 5 detik, ya dihembuskan 5 detik. Oke, untuk berhubungan dengan relaksasi, nah sepertinya kita masuk ke sesi ini, ya. Jadi boleh semua alat tulisnya ditutup, ya alat tulisnya ditutup, kertasnya dibalik. Nah, ya. Oke, silakan atur tempat duduknya senyaman mungkin. Tahap relaksasi itu ya harus dengan rileks seperti itu ya, biar nyampe. Untuk membantu tercapainya relaksasi ini, kita akan diiringi oleh lagu ya, lagu atau melodi yang mendukung proses relaksasi ini berjalan dengan baik. Mungkin diberita itu ya, silakan pejamkan mata kalian. Jangan tetap fokus pada musik yang didengar. Di situ ada alunan piano, ada dengan pepohonan. Silakan tarik nafas panjang. Ya, tahan dulu. Ya, hembuskan dari mulut. Silakan ingat kembali apa saja yang mengganggu rutinitas kalian sehari-hari. Boleh itu dari sekolah, dari rumah, dari teman. Kanannya pegang di atas dada kalian. Rasakan detak jantung kalian. Detak jantungnya. Bersyukurlah bahwa detak jantung ini masih berfungsi dengan baik. Turunkan tangannya, taruh di perut. Tidak ada penyakit-penyakit dari lambung. Ya, dibasuh-basuhkan sampai berasa hangat. Ya, tempelkan ke muka. Tempel ke wajah kalian. Rasakan bahwa kalian masih bisa merasakan kehangatan. Lepas pulang. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Buka matanya. Iya, gimana perbedaan antara yang tadi datang dengan segudang kecemasan dan sekarang setelah tadi coba kita melewati fase relaksasi, ada perbedaan tidak di diri kalian masing-masing? Agak lebih rileks, terus kayak nggak secemas tadi, terus bisa diaplikasikan di rumah ya tadi ya sedikit relaksasinya. Nah, untuk teknik relaksasi ini sebelumnya apakah kalian pernah mendapatkan? Belum ya. Jadi baru sekarang ya. Jadi Ibu harap teknik ini bisa kalian lakukan kembali di rumah ketika kalian merasakan cemas. Kesimpulan dari konseling kelompok yang sudah kita lakukan menurut kalian, siapa yang bisa mengutarakan? Yang didapat sih, yang tadi sih itu yang buat pelatihan relaksasi itu menurut saya ngaruh banget karena di situ pas kita lagi fokus ke diri kita sendiri, jadinya kita tuh bisa tahu apa nih yang bisa ngebuat kita tenang. Ibu juga pengen dievaluasi gitu. Silakan Andrea. Sangat puas sih Bu, yang tadinya saya benar-benar panik, kayak bingung gitu harus kayak gimana.
Ya saya punya setelah dari ibu, saya tahu jalannya harus kayak gimana. Oke, terima kasih atas evaluasinya. Semoga kalian belajarnya semakin semangat, prestasinya semakin baik. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya ya. Semoga kalian sehat selalu. Untuk akhir kata kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali Bu.